Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadlil Khairillah. Saya berasal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Jakarta, kelas KPI 4E semester keempat. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menerangkan atau berbagi sedikit ilmu kepada kalian terkait hadis. Apa itu hadis mengajak kepada kebaikan atau hadis amar ma'ruf nahi munkar gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seharusnya setiap manusia berhak untuk mengajak sesamanya menuju jalan kebaikan, terutama bagi kita nih selaku umat muslim yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu mengajak kepada jalan kebaikan gitu, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan sedikit penjelasan dari hadis terkait amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada jalan kebaikan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaba minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, yang artinya Huzaifah bin Al-Yaman meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu. Kemudian kamu berdoa dan doamu tidak bakal diterima. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa sih pengertian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ma'ruf adalah segala sesuatu yang diketahui syariat dan ditetapkannya baik dalam aspek ibadah, qauliyah, fi'liyah maupun ibadah batin. Adapun kemungkaran adalah segala sesuatu yang diingkari syariat dan dilarang olehnya dari berbagai macam kemaksiatan seperti kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Perintah berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran itu menurut para ulama hukumnya fardu kifayah. Jadi jika ada seseorang atau sekelompok orang telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka tujuannya sudah tercapai. Namun jika di suatu daerah belum ada yang berbuat amar ma'ruf nahi munkar, maka seluruh umat muslim itu hukumnya wajib untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seperti yang sudah saya bacakan pada ayat tadi, di situ terdapat perintah untuk menyuruh kepada kebajikan. Nah, apa sih menyuruh kepada kebajikan itu? Contohnya seperti apa sih menyuruh kepada kebajikan itu? Nah, jadi menyuruh kepada kebajikan itu adalah mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah yang berjenis mahdoh maupun ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu seperti contoh sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Dan yang kedua itu jenis ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh ini contohnya seperti berbakti kepada orang tua dan bersilaturahmi, menyambung silaturahmi gitu, dan lain sebagainya. Barulah setelah itu kita diseru untuk diperintah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, seperti itu. Dan selanjutnya ada hadis mengenai keutamaan dari mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf nahi munkar. Bunyi hadisnya seperti ini. Qala man da'a ila huda kana lahu min ajri masalu ajru min tabi'ahu la yanqusu zalika min ajurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi min ismi misla asamin min tabi'ahu la yanqusu zalika min asamahum syai'a, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, baginya pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari mereka sedikit pun,
Siapa yang mengajak kepada kesesatan, baginya dosa sebagaimana dosa yang mengikutinya, tanpa dikurangi dosa dari mereka sedikit pun. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa jikalau kita menyuruh orang kepada hal kebaikan, jalan kebaikan, maka di sini akan mengundang pahala jariah. Nah, apa itu pahala jariah? Jadi pahala jariah ini adalah jikalau ada orang yang melaksanakan kebaikan yang disebabkan karena ajakan kita untuk menyuruh kebaikan kepada orang itu, maka jikalau orang itu melaksanakan kebaikan, kita dapat pahalanya. Nah, itulah yang disebut pahala jariah, seperti itu. Nah, jikalau kita menyuruh kepada teman kita, misalkan menyuruh kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, itu jikalau dia mengerjakan sesuatu yang kita suruh, itu kita akan mendapatkan dosa jariah gitu, dosa yang akan mengalir setiap dia melakukan hal tersebut begitu. Demikianlah penjelasan dari saya terkait hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.